Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anak SMA Negeri 3 Kota Sukabumi yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang pengelolaan dan inovasi sistem kredit semester atau SKS di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Ibu mulai dari konsepsi SKS. Yang pertama adalah pengertian. SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Yang kedua, konsep SKS sendiri adalah mastery learning atau mengacu pada konsep pembelajaran tuntas, yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan individu yang mensyaratkan peserta didik tuntas seluruh kompetensi inti atau KI atau KD pada satu mata pelajaran. Prinsip penyelenggaraan SKS itu sendiri adalah fleksibel, keunggulan, maju berkelanjutan, keadilan, dan relevansi. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam konsep SKS ini adalah pemerintah daerah, LPMP, pengawas sekolah, komite sekolah, kepala satuan pendidikan, tim kurikulum, guru, BK, dan wali kelas. Penguatan konsep SKS, latar belakangnya adalah peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan secara individu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Sedangkan konsep SKS ini memiliki dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, lalu kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Strategi penyelenggaraan SKS di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi adalah satuan pendidikan menyelenggarakan sistem kredit semester secara bertahap. Dimulai tahun pertama yaitu tahun 2018-2019 sehingga tahun 2021-2022 ini sudah menginjak tahun keempat. Lalu kemudian legalisasinya pertama, sekolah mengusulkan diri. Dalam hal ini karena kita adalah sekolah rujukan, maka suatu keharusan atau beban dari sekolah rujukan ini kita mengusulkan diri, lalu kemudian kita menerima SK, lalu kemudian tercatat di Dapodikdasmen Kemendikbud.go.id, lalu aktivasi Dapodik. Setelah legalisasi kemudian kita melakukan persiapan yaitu sosialisasi, kemudian mempersiapkan dokumen pendukung, lingkungan dan fasilitas, sarana TIK, dan dukungan anggaran. Setelah persiapan dilaksanakan, maka pelaksanaannya adalah penyediaan perangkat, proses pembelajaran, proses penilaian, dan pelaksanaan e-rapot, lalu kemudian diadakan evaluasi berupa evaluasi diri, monep dari Dinas Pendidikan, dan monep dari Dit PSMA. Lalu kemudian penilaian dan pelaporan dalam SKS memiliki 4 aspek, yaitu ada indeks prestasi. Apa itu? Yaitu nilai akhir yang dinyatakan dalam bentuk angka sebagai gambaran capaian prestasi keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan laporan hasil belajar itu berupa laporan ke siswa, ke orang tua, satuan pendidikan, masyarakat, dan stakeholder. Sedangkan yang ketiga, kelulusan peserta didik. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru sesuai dengan kriteria kelulusan yang diatur dalam peraturan akademik atau dokumen tertentu. Lalu pengelolaan e-rapot menggunakan menu SKS yang menerapkan sistem pengisian nilai berbasis semester. Sampai dengan diterbitkannya panduan ini, e-rapot menyediakan 3 pilihan ruang data, yaitu yang peserta didik berpotensi lulus 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun.
Berikutnya, pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran meliputi pemetaan unit pembelajaran utuh. Jadi di dalam sistem SKS ini, setiap mata pelajaran memetakan seluruh kompetensi dasar atau KD untuk beberapa prediksi waktu penyelesaian masa belajar. Sedangkan pengelolaan masa belajarnya adalah prediksi waktu penyelesaian masa belajar dalam rentang 2 tahun sampai 4 tahun. Lalu kemudian ada pembimbingan akademik. Dalam hal ini wali kelas sebagai pembimbing akademik untuk menjamin keberlangsungan proses dan hasil pendidikan peserta didik. Sedangkan pengaturan beban belajarnya, keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Pengelolaan pembelajaran dimulai dari penyediaan bahan ajar. Bahan ajar di sini bisa buku teks pembelajaran atau BTP, ada juga unit kegiatan belajar mandiri atau yang disebut dengan UKBM, atau modul atau bahan lain yang relevan. Kemudian pengelolaan kelas. Kelas di sini bisa kelas yang menganut pada kelompok heterogen, ada kelas yang kelompoknya homogen. Sedangkan pemetaan peserta didiknya ada yang rata-rata, yaitu siswa yang lulus 3 tahun, ada yang di atas rata-rata, berarti lulus di bawah 3 tahun, dan di bawah rata-rata berarti lulus di atas 3 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Sedangkan desain pengelolaan PBM yang heterogen adalah gambarannya seperti bagan yang terlihat seperti ini. Jadi, di dalam satu kelas yang dipimpin oleh satu guru, ada kelompok belajar siswa di atas rata-rata, ada kelompok belajar rata-rata, dan ada kelompok belajar di bawah rata-rata. Semuanya ada di dalam satu kelas dengan memperoleh pelayanan yang berbeda-beda dari satu guru. Sedangkan desain pengelolaan PBM yang homogen, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Misalnya dari 10 MIPA 1 ada 5 orang yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata, lalu dari 10 MIPA 2 ada 4 orang, lalu dari 10 MIPA 3 ada 2 orang, MIPA 4 4 orang, dan MIPA 5 6 orang. Maka ke-21 siswa ini kita satukan untuk memperoleh layanan pembelajaran dari guru yang berbeda atau guru yang sama tetapi dalam waktu atau kelas yang berbeda. Nah, alternatif pengelolaan siswa prediksi lulus 2 tahun ini buat siapa? Yaitu bagi siswa yang memiliki prestasi amat baik atau A. Atau juga siswa-siswa yang memiliki 75% dari semua mata pelajaran nilainya harus sama dengan atau di atas 85. Nah, ilustrasinya seperti ini. Di dalam tahun pertama, KD untuk semester 1 itu diselesaikan dalam rentang waktu 4 bulan, yaitu di bulan Juli sampai Oktober. Maka akan dicetak rapot semester 1-nya di bulan Oktober. Lalu KD semester 2-nya di bulan November sampai Februari, cetak rapotnya di Februari, dan KD semester 3-nya di bulan Maret sampai Juni dan cetak rapotnya Juni. Sehingga dalam tahun pertama itu, siswa yang memiliki kecepatan di atas rata-rata sudah menyelesaikan KD 3 semester dengan perhitungan per semesternya itu 4 bulan. Lalu di tahun kedua, dilanjutkan dengan KD semester 4 di bulan Juli sampai September, cetak rapotnya di Oktober. Kemudian KD semester 5-nya Oktober sampai Desember dan cetak rapot di Desember. Sedangkan semester 6-nya di bulan Januari sampai Maret sehingga cetak rapotnya di bulan Mei. Dan hitungannya adalah 3 bulan per semesternya. Kenapa hitungan per semester di semester genap ini lebih kecil? Karena di tahun kedua ini, siswa yang memiliki kecepatan di atas rata-rata akan lulus dan akan mengikuti ujian di bulan Maret. Sehingga per semesternya lebih pendek, yaitu 3 bulan. Dan pola ini tanpa materi pengayaan. Lalu alternatif pengolahan kelas 2 tahun, alternatifnya bisa di semester 1 heterogen
atau homogen, lalu semester berikutnya, semester 2, 3, 4, 5, dan 6-nya homogen semua. Mengenai homogen dan heterogen tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Sedangkan untuk yang B-nya itu dari awal masuk di semester 1 menganut heterogen, lalu kemudian pemilahan homogennya itu ada di semester 2, 3, 4, 5, sampai 6. Penjelasannya adalah untuk yang kelompok A, di awal semester heterogen semua kelas, setelah pemetaan, kecepatan belajar ditandai terpenuhinya beban belajar satu semester pada kurun waktu 4 bulan, yaitu sampai Oktober, terima rapot semester 1 Oktober, maka dapat dilakukan moving kelas kelompok umum A dan B, MIPA, IPS, dan Bahasa, dan kelompok peminatan MIPA, IPS, dan Bahasa. Sedangkan untuk yang B-nya, awal semester heterogen, setelah dipetakan, kecepatan belajar siswa dapat tuntas beban belajar semester selama 6 bulan. Terima rapot Desember, maka semester 2 baru dikelola pembelajaran homogen. Moving mapel kelompok untuk umum A dan B, yaitu MIPA, IPS, dan Bahasa, dan kelompok peminatan MIPA, IPS, dan Bahasa. Jadi perbedaannya ada di semester 1, kalau kelompok A di bulan Oktober sudah diatur, kalau di kelompok B diaturnya setelah 6 bulan berjalan. Nah, berikutnya alternatif pengelolaan siswa prediksi lulus 3 tahun. Kalau yang tadi yang lulus 2 tahun, sekarang yang lulus 3 tahun. Tahun pertama, KD semester 1, Juli sampai Oktober, cetak rapot Oktober. Di semester 2, November sampai Februari, cetak rapot Februari. Di semester 3, Maret sampai Juni, cetak rapot Juni. Sedangkan tahun keduanya, di semester 4, berarti Juli sampai September, cetak rapot Oktober. Lalu semester 5-nya, Oktober sampai Desember, cetak rapot di Desember. Dan semester 6-nya, di Januari sampai Maret, cetak rapotnya bulan Mei. Karena bulan Maret sampai April itu adalah ujian sekolah. Nah, di sini siswa tetap lulus 2 tahun, tapi selesainya di bulan Maret 2 tahun. Tetapi di sini ada tambahan materi pengayaan, diantaranya materi akademik, persiapan studi lanjutan, atau non-akademik, bersifat vokasional, atau sesuai pilihan siswa dengan kondisi setahun pendidikan. Artinya di sini siswa tetap lulus 3 tahun, penyelesaian semesternya 6 semester itu 2 tahun, tetapi setahun di tahun ketiga itu ada pertambahan materi pengayaan. Nah, alternatif kedua untuk yang prediksi 3 tahun, ini yang umumnya seperti selama ini berjalan, yaitu tahun pertama ada 2 semester, semester pertamanya di Desember, semester keduanya di Juni, lalu tahun kedua semester ketiga di Desember tahun kedua, kemudian di semester 4-nya di Juni, dan tahun ketiga semester 5-nya di Desember, semester 6-nya di Juni. Ini yang normal. Nah, alternatif ketiga untuk yang masih pengelolaan prediksi 3 tahun, semester pertama di Desember selesai, berarti 6 bulan, di semester keduanya juga Juni, berarti 1 tahun 2 semester, lalu di tahun kedua dia menyelesaikan semester 3, 4, dan 5. Sedangkan di tahun ketiga dia hanya menyelesaikan KD yang semester 6. Di sini juga ada materi pengayaan, tetapi tidak 1 tahun seperti yang alternatif kedua. Pengayaannya hanya dari bulan Januari sampai dinyatakan lulus nanti, yaitu untuk vokasional, seni budaya, akademik, materi persiapan PTN, TNI Polri, dan kedinasan. Lalu siapa saja siswa-siswa yang dinyatakan memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata? Di sini Ibu jelaskan indikator siswa yang memiliki prestasi amat baik atau kelompok belajar cepat atau di atas rata-rata yang pertama dapat menuntaskan beban belajar semester 1 dalam kurun waktu 4 bulan seperti yang sudah tadi dijelaskan. Jadi lebih cepat 2 bulan dibandingkan siswa lainnya yang tuntas di bulan Desember. 1 tahun pertama mampu menuntaskan beban kompetensi dasar 3 semester. Lalu yang keduanya
lebih dari atau sama dengan 75% nilai pengetahuan dan keterampilan setiap mata pelajaran di atas atau sama dengan 85. Berarti kalau kalian sekarang memiliki 16 mata pelajaran, 12 mata pelajaran harus sama dengan atau di atas 85 nilainya. Lalu kemudian memiliki nilai sikap religi dan sosial amat baik. Yang ketiga, diputuskan melalui rapat pleno seluruh guru mata pelajaran dan telah mendapat persetujuan dari orang tua siswa. Lalu informasi apa yang ada di dalam pembelajaran kelompok belajar cepat atau di atas rata-rata? Yang pertama, bahwa siswa tidak ada perlakuan khusus untuk pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, siswa menerima pelayanan pendidikan tetapi tidak dilayani secara khusus atau tidak ada jaminan bahwa siswa itu masuk ke perguruan tinggi negeri baik dengan jalur SNMPTN, SBMPTN atau sejenisnya. Siswa dengan kelompok belajar cepat atau di atas rata-rata tidak harus lulus 2 tahun. Kalian perhatikan kembali ke yang tadi bahwa kelompok belajar cepat itu bisa saja lulus juga 3 tahun. Dengan perhitungan seperti tadi. Lalu kemudian yang kedua, siswa tetap berada di kelas asal bersama dengan siswa yang lain. Lalu siswa harus mandiri dan proaktif dalam pembelajaran. Artinya kalau sekarang misalnya seperti tadi, dari 10 MIPA 2 ada dinyatakan 5 orang memiliki kecepatan di atas rata-rata, maka secara administrasi yang 5 orang itu tetap berada di kelas 10 MIPA 2. Lalu kemudian juga siswa masih diperbolehkan mengikuti Olimpiade atau KSN ya, lalu OSIS misalnya atau MPK dan ekstrakurikuler yang lain. Jadi tidak membatasi kegiatan itu untuk siswa yang belajar di atas rata-rata. Siswa mampu membagi waktu belajar dengan optimal. Lalu bagaimana sekarang tahapan penelusuran siswa kelompok belajar di atas rata-rata? Yang pertama, kami nanti akan mengadakan sosialisasi, termasuk yang sekarang kalian lagi putar video ini adalah dalam rangka sosialisasi ke siswa. Nanti juga akan diadakan sosialisasi ke orang tua. Setelah sosialisasi dilakukan, maka nanti akan ada penelusuran minat berupa pengumpulan angket minat bisa melalui Google Form atau format yang kami bagikan dan nanti akan kami sandingkan dengan hasil psikotes yang sudah kalian laksanakan. Lalu tahapan berikutnya, nilai dan rekomendasi. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa 75% nilai tidak kurang dari 85. Berarti harus ada rekomendasi dan data nilai dari guru mata pelajaran masing-masing. Lalu kami juga akan melihat nanti nilai raport SMP-nya dan nanti akan dikumpulkan juga rekomendasi dari guru-guru mata pelajaran. Tahapan berikutnya setelah itu adalah wawancara. Wawancara lebih menggali ke komitmen siswa itu sendiri dan dukungan orang tua. Untuk lebih jelasnya nanti untuk tahapan ini mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Guru BK, dalam hal ini nanti disampaikan oleh Ibu Rini Restu Handayani. Baik anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada hal-hal yang masih kalian ingin tanyakan, kami akan sangat terbuka untuk menerima apapun pertanyaan dari kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, apa kabar? Semoga hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan potensi diri pada pembelajaran SKS. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap individu itu unik, memiliki potensi yang berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya
itu beda walaupun terlahir dari orang tua yang sama, atau dua individu yang kembar itu pun memiliki potensi dan kepribadian yang berbeda. Hal ini sejalan dengan layanan pendidikan kita, bahwa peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan secara individual sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dalam konsep SKS, setiap peserta didik itu harus menuntaskan seluruh kompetensi inti atau kompetensi dasar pada satu mata pelajaran. Karena perbedaan kemampuan dari setiap individu, maka terbentuklah ada kelompok sesuai dengan kecepatan belajar siswa tersebut. Ada kelompok belajar di atas rata-rata, di mana siswa ini bisa menuntaskan kompetensi inti atau kompetensi dasar pada satu mata pelajaran lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ada juga kelompok belajar rata-rata. Kebanyakan ini adalah siswa bisa menyelesaikan pada waktu yang hampir bersamaan. Dan ada kelompok belajar di bawah rata-rata. Ada beberapa siswa yang memang pada saat menyelesaikan, menuntaskan kompetensi dasar pada satu mata pelajaran itu lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Setiap peserta didik dalam hal ini dapat menyelesaikan seluruh beban belajar pada rentang waktu 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Hal tersebut sejalan dengan teori psikologi terkait dengan kemampuan dasar individu yang digambarkan dalam bentuk kurva normal, bahwa kebanyakan manusia ini berada pada kategori kemampuan rata-rata atau hampir sama satu dengan yang lainnya. Pada arah kanan, ke arah yang positif, kita lihat bahwa ada yang di atas rata-rata. Kita kenal juga dengan orang-orang yang cerdas atau superior dan juga jenius. Semakin arahnya ke kanan, itu jumlahnya semakin sedikit. Demikian pula dengan kategori individu yang pada sebelah kiri. Di bawah rata-rata itu ada, di bawah rata-rata ada imbecile, ada idiot, dan itu juga semakin sedikit jumlahnya. Lalu apa yang bisa membedakan seseorang bisa cepat atau sama pada umumnya dan juga lambat dalam menyelesaikan kompetensi inti atau kompetensi dasar dalam satu mata pelajaran atau dalam pembelajaran? Salah satunya adalah tanggung jawab terhadap tugas atau task commitment. Ini adalah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri seseorang, bagaimana keuletan, ketekunan dalam menyelesaikan tugas walaupun dihadapkan pada hambatan-hambatan. Ini terkait dengan ketelitiannya, ketahanannya, dan juga ketekunannya. Semakin tanggung jawab terhadap tugasnya tinggi, maka peluang individu itu untuk menyelesaikan lebih cepat itu semakin tinggi. Kalau rendah, maka itu juga akan semakin berpeluang pada terlambat. Pertanyaannya, apakah kalian memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang tinggi, sedang, atau rendah? Itu akan sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya kalian dalam menyelesaikan atau menuntaskan setiap kompetensi dasar pada satu mata pelajaran. Faktor selanjutnya
yaitu terkait dengan kesehatan, pola hidup yang sehat. Bagaimanapun juga ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam pembelajaran. Maka kita perlu memanage waktu kita untuk bisa tidur yang cukup, olahraga yang teratur, makan makanan yang sehat. Itu insya Allah akan menunjang pembelajaran kalian dengan lancar. Selanjutnya, faktor yang terakhir ini adalah terkait dengan dukungan orang tua. Setiap orang tua harus bisa menerima keadaan siswa dan menyadari bahwa setiap siswa itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walaupun mungkin dari orang tua yang sama, kita ingat bahwa setiap individu itu unik, punya potensi yang berbeda. Selain itu, orang tua juga harus memberikan ruang untuk mengembangkan potensi anak. Seperti apa? Memberikan kesempatan waktu untuk belajar, memberikan fasilitas dalam pembelajaran, memberikan ruang waktu kepada siswa untuk bisa bersosialisasi, untuk meningkatkan kecerdasan sosialnya. Itu adalah salah satu contoh dukungan dari keluarga atau orang tua. Kondisi yang sangat ideal itu adalah dari semua tadi yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, lalu komitmen terhadap tugas yang tinggi, kesehatan yang prima, dan juga dukungan dari orang tua. Ini akan sangat membantu dalam proses percepatan siswa menyelesaikan setiap tugas-tugas dalam pembelajarannya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk konsultasi lebih lanjut, silahkan, atau pertanyaan, konsultasi silahkan kalian sampaikan pada ruang bimbingan konseling. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengelolaan dan inovasi
Cara naon kesalah. Meskipun itu terlahir dari dua orang